Nah, jadi teman-teman itu di dalam dalam discovery itu belum yang melakukan design thinking. Di sini kita belum melakukan design thinking. Jadi di sini kita masih mencari data, research seperti berbentuk jurnalnya atau berita-berita, dan kita masukin sesuai dengan observasi dari teman-teman masing-masing gitu nih. Makanya di sini disuruh melibatkan semua anggota melakukan observasi, mengumpulkan isu-isu nasional di berbagai sektor. Nah, jadi teman-teman boleh isi ini semua nih, sektor B, sektor A, sektor B, sektor C, sektor D, sektor E, sektor F. Itu bebas, mau berapapun boleh bebas. Nah, itu tergantung dari partisipannya gitu, teman-teman. Gitu ya. Jadi misalnya sektor A itu tentang kesehatan, ini tentang pertanian, itu bebas dari si partisipan. Misalnya nih, ini si Joandes gitu, dia buat nih isu-isu apa yang ada, terus dia kasih tahu nih permasalahan apa yang terjadi gitu. Jangan poin-poinnya, tapi dijelaskan kalau bisa menyeluruh lah. Boleh poin-poinnya juga, tapi jangan terlalu singkat ya, teman-teman. Nah, jadi di sini masing-masing isiin ya untuk di scoopingnya. Jadi diisi ini semuanya partisipannya isi. Setelah itu pas sudah diisi, baru teman-teman melakukan yang tadi, melakukan yang di sini, melakukan data research di sini, dibuat yang kayak tadi ya, teman-teman buat itu sudah benar. Tapi di scoopingnya itu buatnya di sini ya, teman-teman, kalau bisa. Nah, di sini untuk brainstorming teman-teman. Kalau teman-teman buat data researchnya mau dibuat di bawah lagi boleh. Setelah itu teman-teman di sini ada namanya, nah, di design thinking prosesnya teman-teman di sini. Nah, setelah teman-teman di sini, teman-teman bisa dilihat ya teman-teman. Di sini tuh ada contohnya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat contoh untuk empatisnya, dia akan di sini contoh. Tapi kita ke ini dulu, discovery dulu ya, sahabat. Nah, setelah kita udah proses ke discovery ya teman-teman. Nah, kita lakukan data research. Nah, di sini kita kita kumpulkan nih informasi-informasi yang ada yang relevan dengan isu-isu yang teman-teman buat. Nah, ini buat aja sebanyak-banyaknya yang teman-teman dapat, tergantung isu-isu yang teman-teman buat tadi. Setelah teman-teman buat yang tadi udah teman-teman buat pakai Figma tadi, nah di sini dibuat label-label yang kayak tadi di grup berapa ya tadi, grup 29 ya kayak, oh salah. Nah, itu bagus tuh. Di sini dibuat juga data research teman-teman. Setelah teman-teman udah dapat research, masing-masing juga buat hipotesisnya. Apa nih hipotesis yang kelompok satu, kelompok satu orang, partisipan satu, partisipan dua, partisipan tiga, partisipan empat, partisipan lima. Kenapa dilakukan hipotesis? Supaya teman-teman melihat nih di kelompok timnya, yang mana nih yang menurut dari semua tim itu yang bisa kita ambil untuk kemungkinan kita kerjakan gitu untuk kedepannya. Yang mana yang paling betul-betul perlu untuk dilakukan gitu. Jadi dari hipotesis ini dapat defense-nya teman-teman. Makanya di sini himpunan semua isu yang diperoleh dari tim dilakukan voting untuk melakukan isu-isu yang diriset. Nah, seperti itu. Nah, setelah dapat dari hipotesis ini lah, sehingga dapat defense untuk permasalahan yang teman-teman ambil untuk kedepannya yang dilakukan. Sampai sini ada yang mau tanya nggak teman-teman? Sampai di discovery ada yang ditanyain teman-teman, gimana? Izin Bang Jo. Boleh, oke. Siapa nih? John Des, Bang. John Des. Oke, boleh John Des. Mau nanya tentang data research, Bang. Kalau untuk di data research bisa nggak, Bang? Cuma referensinya aja, Bang. Boleh referensi. Jadi tuh data research ini bukan data-data yang kayak berupa data hasilnya, itu bukan di sini, nanti kita bakal dikerjain di makronya gitu. Jadi di sini tuh kayak data-data tentang referensi kayak jurnalnya, kayak iya, berita-beritanya gitu. Oke, Bang. Jadi teman-teman gak usah terlalu bingung ya, data research ini itu kita cuma mencari informasi-informasi yang relevan dengan isu-isu yang kita buat. Misalnya nih, di saat di rumah sakit nih ada antrian yang panjang dan nggak ada nih pelayanan yang sangat baik untuk supaya mendapatkan layanan yang baik nih untuk pasiennya gitu. Jadi kita teman-teman cari nih jurnal-jurnal yang mencari yang tentang informasi itu yang buat relevan dengan isu-isu yang teman-teman buat gitu teman-teman. Misalnya seperti itu. Misalnya juga tentang kurangnya perhatian dosen terhadap kampus. Nah, itu teman-teman cari nih informasi-informasi yang relevan seperti itu. Nah, itulah dari isu-isu yang teman-teman buat tadi harus sejalan gitu.
setelah teman-teman udah buat researchnya, udah ada informasinya, teman-teman lah buat hipotesis mengenai dampak-dampak dari yang di atas teman-teman, seperti itu. Teman-teman buat dampaknya yang dapat dihasilkan dan penyelesaiannya dari permasalahan itu dengan teknologi AI, apa yang dibuat. Misalnya contoh, eh, di pasien tadi kan mereka itu ngantri panjang tapi nggak ada pelayanan, jadi teman-teman bisa menggunakan teknologi AI, misalnya membuat sebuah sistem pelayanan melalui chatbot gitu teman-teman, supaya dia dilayani dengan baik melalui chatbot. Nah seperti itu contohnya misalnya gitu. Sampai sini ada yang mau tanya nggak teman-teman? Ada lagi yang mau tanyain untuk discovery ini? Gimana Alma, aman? Oke, aku tanya ini. Muhammad Iqmal gimana? Aman untuk discovery ini? Oh, sepertinya aman. Aman, oke. Nah, aku mau nanya nih untuk Muhammad Iqmal. Tadi di data research itu contohnya gimana ya? Data informasi yang kita kumpulkan sebanyak mungkin. Oke, keren banget ya Iqmal. Oke, thank you udah kasih jawabannya. Oke ya, teman-teman. Berarti kita boleh lanjut ya untuk selanjutnya ya teman-teman. Di mana nih? Di bagian empatis. Oke. Nah, di sini ya teman-teman. Di dalam empatis ini teman-teman bisa lihat untuk ini teman-teman udah dapat linknya nggak? Udah ada pernah buka ini atau belum? Biar aku kirim nih. Udah Bang. Udah ya. Nah, jadi di empatis ini teman-teman memahami kebutuhan, pengalaman dan poin-poin dari target pengguna, yang dimana teman-teman menggunakan untuk mengembangkan solusi yang relevan dan bermakna. Contohnya, jadi di sini tuh ada user research dan sponsor user. Ini tuh adalah pilihan teman-teman ya. Teman-teman itu bisa melakukan user research atau sponsor user. Kalau teman-teman bisa melakukan sponsor user, itu keren. Nah, jadi aku kasih tau dulu sponsor user. Jadi sponsor user ini orang yang merasakan langsung dari isu dari penelitian teman-teman yang udah tentukan. Misalnya tadi tentang pasien yang ini, pasien yang ngantri panjang tapi nggak ada pelayanan. Nah, teman-teman bisa cari sponsor user, yaitu orang dari luar tim yang merasakannya. Misalnya teman-teman tuh punya teman yang pernah terjadi di saat dia lagi di rumah sakit, dia lagi ngantri tapi dia tidak dilayani gitu, misalnya seperti itu. Jadi dia bisa memberikan statement-statement, masukan-masukan untuk di empatis ini gitu teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada karena ini berat mencarinya, teman-teman bisa melakukan user research, yang dimana teman-teman bisa menjadi seolah-olah teman-teman itu orang yang menjadi pasiennya gitu. Terus teman-teman bisa melakukan wawancarai atau mencari observasi juga, atau berita-berita atau yang mengenai tentang pasien itu gitu. Teman-teman bisa mencari researchnya juga gitu. Misalnya di sini ya, buatlah wawancara, observasi dan survei target pengguna untuk memahami kebutuhan, harapan dan pain point mereka terkait permasalahan dipilih. Jadi teman-teman bisa melakukan research gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak mempunyai sponsor user, terus teman-teman bisa menggunakan juga mencari persona untuk memvisualisasikan karakter dan perilaku pengguna. Contohnya kayak teman-teman itu menjadi seorang pasien itu gitu. Jadi teman-teman bisa melihat apa yang terjadi, apa yang teman-teman buat gitu teman-teman. Nah, makanya di sini ada yang namanya user augment activities. Nah, di sini teman-teman bisa melihat nih. Jadi teman-teman bisa lihat contohnya. Recording stopped. Recording in Cek progress. dengar guys. Sekarang suaraku dengar nggak teman-teman? Dengar Bang. Dengar Bang. Guys, aduh, di ini
Jadi teman-teman di empathy ini teman-teman bisa lihat contohnya di sini, teman-teman tekan aja ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya teman-teman kayak empatis itu berempatik kebutuhan dari user tersebut gitu teman-teman. Target pengguna yang teman-teman bakal buat. Misalnya tadi kayak tentang pasien tadi. Nah, jadi teman-teman di sini isi ya, teman-teman. Di sini ada dikasih tahu di bawahnya Bang, itu berhubungan ini ya, bang, teman. si Nah, screennya misalnya nih kenapa bang? ada namanya branding research gitu. Oh iya lupa. Sorry. Thank you ya. Lupa ternyata tadi udah ini. Oke. Bagian sabar ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat link yang untuk design thinking empati ya teman-teman. Jadi di sini ada step by step tentang empati yang teman-teman bisa bingung, bisa teman-teman bisa lihat di sini gimana tips-tips untuk melakukannya. Nah, di sini teman-teman bisa baca juga gimana ya teman-teman. Jadi teman-teman itu empati itu kayak perasaan yang terjadi kepada user. Nah, contohnya di sini pertama teman-teman melakukan branding research di sini teman-teman. Nah, jadi teman-teman melakukan branding research. Di sini ada story. Di sini udah dikasih tahu ya, story itu apa aja teman-teman bisa isi. Jawab aja pertanyaan di sini. Bagaimana pengguna saat ini menyelesaikan tugas yang ingin dioptimalkan dengan produk Anda? Nah, terus tantangan apa? Tantangan dan frustasi apa yang mereka alami dalam prosesnya gitu. Ini kalau ini branding research itu dari ini ya teman-teman, dari si ini user research ini. Nih, user research ini. Nah, jadi dia buat sini ada story, value, personality, social media, consumer dan competitor gitu teman-teman. Sabar dulu. Kayaknya ini ada yang dihapus lah. Aku kayaknya ini yang lama ya. Sabar dulu ya teman. Aku buka dulu yang terbaru. Oke guys, aku lupa. Kayaknya ada link yang terbaru ya teman-teman. Ada yang dapat linknya guys? Aku lupa ya di mana. Boleh kirim di Zoom nggak guys link terbarunya? Yang udah dapat boleh nggak kirim link terbarunya guys? Soalnya aku kemarin pas di chat. Ada nggak teman-teman yang udah dapat linknya? Boleh kirim nggak teman-teman di chat? Lupa nih. Kayaknya ada yang terbaru setahu aku. Ada nggak guys? Halo? Tadi katanya udah dapat linknya nih. Boleh dong kirimin dulu di Zoom. Halo? Nggak ada ya? Kok pada diam sih? Ini kenapa sih ditanya diam-diam? Semua kalau nggak ada bilang nggak ada bang. Ini suara aku nggak dengar atau gimana guys? Halo? Tadinya sih bang. Oh, udah dapat udah dapat. Thank you. Sabar aku. Ini udah jelas gak? Nampak nggak guys? Nambah bang. Nah, di sini ya baru ini yang jelasnya ya. Nah, jadi di empati sini teman-teman bisa lihat di sini ada user persona ya teman-teman yang aku bilang tadi. User persona itu ketika teman-teman nggak memiliki sponsor user, jadi user persona itu anggapnya teman-teman itu sebagai orang yang menjadi pasiennya gitu misalnya. Contohnya kalau pasiennya, jadi di sini makanya bilang buatlah persona pengguna untuk memvisualisasi karakter dan perilaku pengguna dalam menghadapi permasalahan. Nah, bisa teman-teman misalnya di sini namanya Join Desk gitu. Dia umur berapa, terus dia location-nya berapa. Ini ada contohnya juga ya teman-teman. Di sini ada contohnya, teman-teman bisa lihat di sini kalau nggak salah. Oh enggak ya, di sini. Sabar guys. Aku ada ininya, ada contohnya. Mana ya? Coba. Terus guys, aku lupa di mana.
Di mana ya kemarin? Aku hapus pula. Sabar guys. Nah, nanti aku bakal cari, aku lupa guys. Nanti aku bakal cari, aku kasih ke teman-teman linknya. Nah, pokoknya intinya kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa buat contoh orangnya siapa gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini dia kasih kasih statement interestnya itu apa. Misalnya hal yang menarik perhatian atau rasa ingin tahu seorang produk Anda, seseorang dengan produk Anda. Misalnya kayak tentang perpustakaan gitu ya, misalnya si Wahyudi ini dia seorang eh, apa namanya, seorang mahasiswa yang dimana dia pengen mencari buku di perpustakaan, tapi pelayanan tapi di data-data di buku-buku di perpustakaan itu nggak lengkap. Nah, jadi dia buat interestnya. Nah, dia pengen, dia lihat nih hal yang menarik untuk dilakukan dalam sebuah ininya gitu teman-teman. Nanti itu ada contohnya setahu teman-teman. Aku lupa ini. Biar teman-teman lebih jelas ya. Sabar aku lihat dulu. Lah hilang. Bentar ya guys. Mana ya contohnya ya? Aku lupa pula. Oh, di Google Classroom kayaknya. Coba deh aku buka Google Classroom dulu. Ya teman-teman dapat gambaran ya. Harus ada contoh nih. Kalau misalnya nggak ada contoh, kayaknya nggak bisa dapat gambaran ya. Jadi usahakan nanti teman-teman yang nggak ada bisa dihubungi itu kabarin aku aja ya teman-teman. Biar aku coba cari teman-teman. Biar aku hubungi mereka supaya mereka gabung ke teman-teman gitu teman-teman. Template design research, template design research. Aku agak nge-lag nggak ya guys di sini? Suara aku putus-putus nggak guys? Aku rasain kayak nge-lag gitu. Aman nggak? Gimana ya suaraku? Nanti teman-teman kalau mau bertanya, tanya aja ya. Tapi sabar dulu. Aku mau cari dulu link tentang ini. Sabar ya bentar ya. Oke ya teman-teman, bentar. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman. Tunggu mana harus. Jadi aku bakal nggak dapat nih teman, nanti aku bakal kasih linknya supaya teman-teman bisa lebih ngerti lagi. Pokoknya intinya seperti itu ya teman-teman. Oke, pokoknya intinya seperti itu. Nanti teman-teman buat user persona untuk kayak kasih sini dia itu introvert atau extrovert, terus dia itu analisis, dia itu orangnya sibuk atau ini rajin itu. Pokoknya teman-teman bisa lihat di sini udah ada panduannya semua. Teman-teman tinggal isi aja nih, ada interest, influence, behaviors, terus need, expectation, apa yang pengguna perlukan untuk mencapai tujuan mereka. Misalnya kayak user tuh pengen supaya pelayanan di rumah sakit lebih baik gitu misalnya kan. Terus kayak goalsnya itu apa nih yang mau dicapai, misalnya kayak pembuatan ini
pembuatan aplikasi chatbot yang dimana bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pasien untuk bisa dilayani misalnya seperti itu. Nah, challenge ini kayak apa sih yang menghambat pengguna untuk mencapai tujuan mereka? Misalnya yang menghambat itu seperti tidak ada yang bisa di rumah sakit itu, tidak ada orang yang bisa membuat sebuah aplikasi berbasis AI gitu. Misalnya challenge-nya itu apa, tantangannya itu, atau memiliki fasilitas yang kurang. Itu teman-teman buat challenge-nya di sini, masalah yang membuat goals itu tidak tercapai gitu. Nah, jadi teman-teman bisa tahu nih apa challenge dari kenapa sih aplikasi itu tidak dibuat gitu, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak teman-teman untuk user persona ini? Halo, gimana guys? User persona itu satu orang berarti bikinnya sebanyak itu, Bang. Satu contoh aja sih, nggak usah banyak-banyak. Satu contoh aja. Iya, satu contoh aja ya. Jadi di empathize ini itu udah kerjasama gitu, udah bertim. Karena ini udah dilakukan di setting proses. Yang satu orang itu hanya di discovery nih. Good point tuh pertanyaannya. Thank you ya yang udah tanya. Jadi teman-teman gitu ya, di sini ini udah tahap design thinking ya teman-teman dari empathize. Tapi kalau di discovery ini itu belum tahap design thinking, masih personal gitu teman, masih sendiri-sendiri. Jadi pas udah ditentukan, pas udah dapat define-nya, dapat define-nya, baru teman-teman melakukan. Nah, jadi defense itu di ini ya teman, itu tahap design thinking. Jadi teman-teman sebenarnya scoping itu cuma sampai di sini ya teman-teman. Pas teman-teman udah dapat scopingnya, nah pas teman-teman dapat scopingnya itu kan teman-teman, nah baru teman-teman tentukanlah ininya yang tadi didapat defense itu. Setelah itu teman-teman buat si empatis ini teman-teman. Nah, jadi contohnya itu siapa orangnya. Kalau misalnya teman-teman nggak dapat sponsor, misalnya kalau teman-teman dapat sponsor, masukinlah sponsor di sini gitu. Seperti itu. Misalnya nih di kelompok 27 orang nggak ada dapat user persona ya, buat aja contohnya siapa gitu. Misalnya yang jadi John Des gitu misalnya. Jadi satu orang aja buat di sini, seolah-olah dia ininya seorang usernya gitu. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman sejauh ini? Adain aja teman-teman supaya bisa lebih jelas gitu. Aman gimana guys? Kalau aman boleh di chat di kolom chat, aman bang. Kalau misalnya nggak aman, tanyain aja. Nggak usah takut apa ya teman-teman. Tinggal tanyain aja. Aku di sini terbuka teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bingung, langsung bilang. Saya udah aman bang. Oke ya. Nah setelah itu ada yang namanya empathy mapping nih teman-teman. Nah di sini setelah teman-teman dapat user persona, kan udah dapat nih usernya. Disinilah baru empathy mapping user target. Nah contohnya di sini itu ada says. Say itu apa gitu. Dia ngatain apa? Dia berkata apa nih? Misalnya apa yang pengguna katakan secara verbal nih? Apa yang dikatakan teman-teman si usernya itu gitu teman-teman. Nah di sini ada yang namanya contohnya nih. Ini bisa didapatkan dari wawancara survei atau diskusi kelompok terfokus gitu teman-teman. Misalnya wawancara apa yang pengalaman Anda berinteraksi dengan chatbot. Misalnya dia berkata nih, apa yang terjadi di sebuah perpustakaan gitu misalnya. Baru bagaimana yang didapat bagaimana chatbot dapat ditingkatkan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik. Nah, itu pokoknya di sini seorang usernya itu memberikan ini pertanyaan gitu teman-teman. Melalui dari si user persona tadi gitu teman-teman. Dia katain apa nih? Dia berkata apa gitu teman. Setelah di says baru dia thinks. Nih, dia berpikir gimana nih? Nah, jadi dia berpikirnya apa yang diharapkan dari sebuah chatbot yang ideal. Misalnya itu kalau dia buat chatbot ya. Kalau misalnya dia buat sebuah tentang apa mendeteksi ya gitu, apa yang diharapkan dari sebuah mendeteksi ini gitu, seperti itu. Nah, jadi sini teman-teman ceritakan sebuah kisah tentang interaksi dan Anda dengan chatbot yang paling berkesan gitu teman-teman. Nah, ini seolah-olah teman-teman udah dapat nih goals yang tadi. Kan ini teman-teman udah dapat goalsnya kan, apa yang ingin dicapai gitu. Teman-teman tuh mau buat apa gitu. Misalnya challenge-nya itu apa juga. Nah, pas udah dapat goals-nya, ya teman-teman buat di sini apa yang mau dilakukan dari si chatbot itu, terus dia berpikir apa, terus dia lakuin apa nih teman-teman. Nah, dilakukan apa gitu. Misalnya pengguna sering frustasi ketika berinteraksi dengan chatbot, atau
chatbotnya kurang baik gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman melakukan nih apa yang pengguna lakukan secara nyata terkait dengan produk, pelayanan atau masalah tersebut seperti itu. Terus di sini apa yang dirasakan gitu teman-teman. Nah, ini yang dirasakan oleh pasiennya. Misalnya yang tadi ya pasien. Bagaimana perasaan pasien ketika eh, tidak tidak dilayani gitu teman-teman. Nah, di sini dikasih tahu nih apa yang terjadi. Jadi apa yang mereka rasakan gitu. Jadi teman-teman bisa lihat tulis misalnya dia rasakannya sedih, dia rasanya kecewa. Teman-teman masukin aja di sini rasanya kecewa, sedih gitu teman-teman. Jadi bukan teman-teman buat kayak gini lagi ya. Misalnya pertanyaan lagi, tapi teman-teman di sini jawab dari pertanyaan di sini gitu. Misalnya apa pengalaman berinteraksi dengan chatbot? Misalnya ini chatbot ini contohnya dia melakukan dengan aplikasi chatbot, tapi kan di sini tadi seorang pasien ya teman-teman misalnya. Jadi nih apa yang pengalaman yang dilakukan oleh si pasien tadi, misalnya pas dia berinteraksi apa yang dilakukan, dia katakan kenapa gitu misalnya, terus dia berpikir apa nih mengenai pelayanannya, misalnya pemikirannya itu buruk. Teman-teman bisa kasih contoh di sini ya teman-teman, bisa lihat di sabar empatis itu, bisa lihat teman-teman, bisa lihat tadi linknya. Recording in progress. Seorang usernya itu dia rasain apa gitu misalnya, gitu ya teman-teman. Makanya teman-teman di sini melakukan empati di sini. Nah, jadi user persona itu orang yang misalnya orang yang merasakan hal itu terjadi gitu. Nanti bakal ada, aku kasih lah kirim contohnya teman-teman. Nah, baru di empati ini lah baru teman-teman kasih tahu nih user targetnya itu, misalnya dia ngatain apa nih, misalnya tadi yang kayak tadi aku bilang, dia berpikirnya apa, dia lakukan apa, dia naik Recording in empati mapping itu progress. teman-teman. Gimana guys? Aku kecepatan nggak ya? Cepatan ya? Halo? Gimana guys menurut teman-teman? Udah jelas nggak atau mau diulang lagi? Di mana bagian mana yang kurang jelas? Tanya ya teman-teman, gak usah takut gitu teman-teman. Gimana Muhammad Muhammad Aska, Iqmal, Salmen? Bang, maaf bang, tadi aku keluar bang, jadi kurang jelas di empathy mapping bang. Oke, di empathy mapping itu kayak apa seorang user dari user persona seorang user misalnya tadi user persona tadi itu yang merasakan yang terjadi di situ misalnya. Tadi kan teman-teman nggak dapat sponsor user, itu teman-teman bisa melakukan user persona seolah-olah teman-teman yang menjadi orang yang eh, merasakannya gitu. Misalnya kita di rumah sakit lah gitu ya, seorang pasien yang lagi melakukan dia lagi berobat tapi dia tidak dilayani. Nah, karena pelayanannya yang kurang. Nah, dia katain apa nih teman-teman? Dia berkata apa gitu?
Nah, teman-teman bisa lihat di sini contoh-contohnya di empathy mapping itu kan tadi ada linknya, teman-teman bisa lihat contohnya di sini. Kalau ini dia seorang apa nih teman-temannya. Nah, di sini teman-teman bisa buat masing-masing kelompok itu buat semua ini ya, stakeholdernya dibuat gitu. Misalnya dia di sini dibuat nih, just make an issue. Nah, dia ngatain itu no water, no fall. Nah, dia katain apa gitu, misalnya sangat-sangat lelet pelayanannya, misalnya gitu. Pelayanannya tidak bagus, jelek. Nah, jadi teman-teman masukin lah di sini ya. Seolah-olah teman-teman itu usernya, apa yang dirasakan si user tadi itu gitu. Terus dia berpikir apa nih usernya yang tadi karena nggak dilayanin. Nah, dia berpikir apa gitu. Teman-teman bisa lihat dia berpikir maksudnya mungkin rumah sakit ini tidak tidak memiliki sifat yang baik, misalnya seperti itu. Terus dia lakuin apa nih? Dia lakuin pemberontakan kah, atau dia lakuin pemberian masukan, misalnya seperti itu. Baru dia rasain apa gitu, teman-teman. Nah, sini teman-teman bisa lihat nih contoh-contohnya seperti itu. Gitu ya, John Des. Oke bang, oke. Nah, jadi teman-teman buat empati. Jadi teman-teman di sini kita tuh di mikro ini belum menentukan untuk kedepannya, tapi kita melihat dulu nih, kita meriset dulu untuk apa yang bakal kita kerjain selanjutnya gitu, teman. Jadi di sini nggak ada tentang eh, soal service ya teman-teman, soal untuk apa yang kita pakai. Tapi teman-teman di sini kita masih ngeriset di mikro ini seperti itu. Jadi pas di mikro kita riset, di makro baru kita cari nih apa yang bakal kita buat, kita apa yang kita lakukan, service apa yang kita butuhkan. Nah, baru pas di massive baru kita deploy seperti itu. Makanya di mikro ini masih awal teman-teman, masih gampang gitu teman-teman. Nah, kita lanjut ke define ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk linknya juga ada di sini untuk sebagai contoh ya teman-teman di sini ya. Jadi di define itu teman-teman mendefinisikan solusi yang ingin diwujudkan dan jelas, menghasilkan ide kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan masalah teman-teman. Nah, jadi teman-teman di define itu teman-teman udah dapat statement nih, rangkuman dan apa yang bakal teman-teman butuhkan untuk goalsnya nanti gitu teman-teman. Di situ teman-teman udah dapat statementnya yang bakal dirujuk nanti gitu teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat contohnya ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Nah, jadi di sini ada yang namanya understanding constraint. Nah, jadi understanding constraint itu adalah teman-teman jabarkan batasan dan ketentuan yang tidak boleh dilampaui yang menghambat pengembangan solusi AI. Bentar. Nah, terus baru di situ ada determine big idea. Nah, dia determine big idea itu ada diskusi kan lah, kayak teman-teman voting nih satu intern yang sesuai dengan constraint tim kita misalnya idenya itu kita buat ini aja gitu teman-teman. Nah, itu kayak lebih dikerucutkan dari defense tadi ya teman-teman. Nah, ini di defense-nya nih. Nah, di sini ada, jadi di dalam defense itu teman-teman isi pop statement. Nah, jadi yang dari penjelasan di atas. Nah, jadi penjelasan di atas itu teman-teman yang teman-teman buat itu yang ini ya teman-teman nih, pop statement-nya gitu di design thinking-nya. Jadi di define teman-teman buat pop statement. Nah, jadi POV statement itu teman-teman buat nih kayak hasil apa namanya? Yang statement-statement dari pemikiran masing-masing gitu, teman-teman. Di pop statement ini gitu. Misalnya teman-teman kayak apa namanya? Statementnya kayak kita tuh sabar dulu, bentar, aku baca dulu. Taking this another of two needs quickly and still compares difference with living her constant in order spend more things really matter. Oke, nah jadi POV statement ini teman-teman buat nih statement dari si ini ya teman-teman, empati tadi statementnya, apa yang teman-teman pikirkan dari statement yang tadi misalnya nih. Jadi kayak batasan-batasan yang teman-teman buat nih, kita coba lihat ya di contohnya, di sini ada contohnya. Jadi kayak solusi apa yang teman-teman buat, statementnya itu kayak statement solusi apa yang bakal diwujudkan dari
sebelumnya gitu, dari empati yang terjadi. Misalnya kayak tadi kan dia itu antri. Jadi statement apa yang kita buat, misalnya aku mau buat ini supaya aku mau buat chatbot nih supaya pelayannya ini bisa pelayan bisa pasien ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dokter melalui chatbotnya ini gitu, tidak perlu mengantri gitu teman-teman, seperti itu. Jadi tiba statement-statement dari si empati yang ada di sebelumnya gitu, dari si device ini. Nah itu teman buat statement-statementnya menurut POV teman-teman sendiri gitu. Ini juga di sini seharusnya udah di, oh ini yang lama ya, pantas, sorry guys, ini yang lama makanya kok beda gitu. Akhirnya aku silang aja, pantas tuh teman-teman, itu yang lama ya teman, sorry pantas kok aku bingung karena itu yang lama ya teman. Soalnya semalam kami udah regroup nggak kayak gitu. Nah ini baru benar ya, ini lag banget nih karena banyak yang pakai. Nah di sini teman-teman jadi kayak buat statement goalsnya teman-teman. Nah teman-teman lihat nih apa ya goals yang teman-teman bakal buat mengenai dari empati yang tadi teman-teman buat di sini, defense-nya tadi. Misalnya teman-teman tadi kan seorang pasien yang nggak dilayanin. Jadi dari empati yang dirasakan, dari yang dikatakan dia, dari yang dilakukan dia. Nah teman-teman apa nih goals dari statement dari teman-teman buat tadi, dari user persona tadi? Misalnya teman-teman bilang, oke, aku akan membuat sebuah chatbot yang bakal membantu si pasien mendapatkan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Atau misalnya teman-teman ada lagi POV yang statement yang lain. Oke, aku bakal membuat sebuah aplikasi yang dapat memenuhi antrian supaya mereka tidak antri secara panjang dan mereka layani. Misalnya buat sebuah aplikasi yang bakal memudahkan sebuah pasien tahu nih antriannya itu lebih mudah gitu, supaya dia nggak terlalu panjang untuk menunggu, dan dokternya juga melayani dan juga pelayan dari rumah sakit juga bisa melayani dengan baik. Jadi teman-teman buat statementnya untuk goals yang bakal teman-teman lakukan nanti gitu, seperti itu ya teman-teman di device ini. Jadi teman-teman buat statement yang teman-teman bakal buat untuk goalsnya nanti, seperti itu. Sejauh ini ada yang mau tanya nggak teman-teman untuk POV statement ini? Kalau masih bingung tanya aja teman-teman di kolom chat, nggak apa, nggak usah takut teman-teman. Kayaknya si Iqmal nih bingung nih, gimana Iqmal, bingungnya di mana Iqmal? Oh enggak aman kan? Gak apa, kalau misalnya teman-teman bingung bilang aja teman, kita di sini santai aja ya teman, terbuka, jadi nggak usah takut ya, aku nggak makan orang guys. Nah jadi tadi kan kita udah, nih aku ulangi lagi ya, tadi kan kita udah sampai di empati, di bagian empatis. Nah di empatis itu kayak tentang seorang user yang merasakan hal yang terjadi, tergantung dari teman-teman ambil tadi gitu. Misalnya tadi aku bilang pasien gitu, jadi seorang pasien yang sedang berobat tapi tidak dilayani. Nah jadi teman-teman seolah-olah jadi usernya, jadi dia umur berapa, orangnya siapa, interestnya dia apa, influence behaviorsnya itu teman-teman isi dulu, goalsnya apa, challenge-nya apa. Terus tadi empatisnya tadi ada says, thinking. Nah jadi teman-teman isi dulu semuanya itu baru ke define. Nah teman-teman buat statement goals dari hasil empati tadi. Nah ya misalnya kan seorang pasien yang dia merasakan lelah menunggu, misalnya dia sedih, dia kecewa, tapi teman-teman buat statement nih, apa nih yang bakal teman-teman buat supaya si usernya ini tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini gitu. Misalnya teman-teman buat sistem apa chatbot, buat aplikasi, atau teman-teman membuat sebuah hal apalah gitu yang bisa memudahkan si pasiennya, seperti itu. Untuk di POV statement ini aman nggak teman-teman? Kalau aman boleh dong di kolom chat buat aman, kalau misalnya nggak aman tanyain aja teman-teman. Ini sangat-sangat ini ya teman-teman, supaya teman-teman jelas nih untuk kerjain mikronya di timnya teman-teman. Nah untuk timnya ini kan ada yang baru masuk nih, kalau bisa yang belum diskusi sama timnya usahain untuk ikut ya teman-teman, supaya mikronya aman gitu teman-teman. Gimana teman-teman, belum ada yang jawab nih, aman gak guys? Aku harus panggil satu-satu nih, kenapa sih teman-teman nggak bisa bilang aman? Aman Aku bang. panggil dulu nih. Mana nih Siti, gimana Siti, mana nih Siti? Teman-teman kenapa sih dengan jawab aja kayak susah gitu, berarti summary dari partisi itu gitu ya kak? Nah itu ya betul, dari kayak
Ini bukan summary sih, kayak goals yang bakal kamu buat gitu dari empatis tadi. Supaya ya bisa jadi summary juga sih, kayak hasil apa nih yang bakal jadi kayak berhubungan dengan defense yang tadi awal gitu, teman-teman. Jadi kayak teman-teman kalau user yang tadi teman-teman buat itu kan tadi dari hasil teman-teman brainstorming gitu. Nah, jadi usernya itu jadi seolah-olah teman-teman udah dapat tentang pasien yang tidak dilayani ya. Jadi teman-teman user misal ke perpustakaan yang susah mendapatkan buku yang pengen didapat karena data-data yang tidak baik gitu. Jadi teman-teman buat usernya, terus apa yang dirasakan si usernya itu. Misalnya si usernya itu rasain kalau dia itu sedih. Nah, jadi teman-teman di si point of statement ini buat nih sama-sama bareng-bareng. Apa sih statement teman-teman atau yang bakal bisa teman-teman hasilkan untuk goalsnya nanti supaya tidak terjadi lagi nih, supaya memudahkan si user tadi gitu. Seperti itu. Gifar. Aman ya Gifar? Kalau misalnya Oke, gimana Laila? Laila, mana Laila nih? Aku jalan Laila nih. Ini Mentiu nih. Halo Laila. kebetulan nih bener yang mau bilang, nah itu kalau challenging Bang, aman. Aman ya. Nah, gitu dong. Oke, mana nih? Zaki mana Zaki? Zaki. Ini harus ditanya salah satu nih teman-teman. Kayaknya nih nggak fokus nih. Zaki nih nggak ada nih. Aku tandai nih Zaki ya. Gimana Jundi? Jundi? Oh aman ya, ada orangnya ternyata. Jundi mana nih Jundi? Ini harus dipanggil satu-satu nih supaya aktif nih. Nanti yang nggak aktif nih aku tandain nih benar. Jundi, halo Jundi. Aman bang. Nah gitu dong. Salmen mana Salmen? Nih. Kayaknya Salmen ini pemain piano terbaik nih. Halo Salmen. Halo bang, Aman? aman bang, aman. Apa yang aman nih Salmen? Halo. Apa tuh tadi POV statement? Coba jelasin. Aduh, Yang kamu dapat tadi. sih bang. diabetesnya mungkin apa aja sih Agak nge-lag, tapi suara kamu jelas kok. Enggak tadi bang, tadi. Ini baru pindah jaringan tadi. Oke, kalau gitu aku jelasin lagi ya. Jadi POV statement itu hasil kayak statement teman-teman, apa nih statement teman-teman untuk hasil ke goals dari user tadi yang terjadi, yang dirasakan si user tadi, yang dimana dia rasakan kecewa, dia sedih, dia susah mendapatkan pelayanan. Nah, jadi dengan hasil statement tadi teman-teman buat apa gitu untuk goals yang teman-teman bakal buat. Bisa teman-teman membuat sebuah chatbot untuk pelayanannya, atau membuat teman-teman membuat aplikasi apa untuk memudahkan seorang user itu untuk mendapatkan informasinya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, Salmen aman ya? Aman bang. Oke, nah di sini ada namanya HMW question. Nah, apa sih HMW question? Nah, jadi HMW question itu teman-teman bakal tuangkan pertanyaan bagaimana menyelesaikan dari POV tersebut yang di atas. Jadi work gitu. Bagaimana? Misalnya teman-teman membuat chatbot. Jadi teman-teman tanya, bagaimana sih aku bisa membuat chatbot ini gitu, teman-teman? Bagaimana penyelesaian yang akan dihasilkan, atau teman-teman pokoknya ajukan pertanyaan, tuangkan pertanyaan dari statement-statement di atas. Misalnya kayak tadi chatbot, apakah chatbot ini bisa memudahkan user untuk mendapat informasi, atau bagaimana sih bagaimana sih kita bakal membuat chatbot ini. Jadi teman-teman di sini membuat pertanyaan-pertanyaan mengenai statement yang di atas. Sampai sini jelas? Jelas teman-teman? Bang boleh diulang lagi Oke, bang, agak ulang ya. Oke, aku pelan-pelan aja. Jadi HMW question ini adalah sebuah pertanyaan, sebuah pertanyaan atau pernyataan yang teman-teman tuangkan nih, question ya. Jadi question itu pertanyaan ya, berarti mengenai statement yang di atas tadi gitu. Misalnya tadi teman-teman membuat statementnya membuat chatbot untuk mempermudah pasien. Jadi teman-teman membuat pertanyaan lah di questionnya nih. Jadi teman-teman buat questionnya misalnya, bagaimana cara menyelesaikan chatbot ini agar bisa terlaksanakan, atau apakah chatbot ini bisa mempermudah user mendapat informasi. Jadi teman-teman buat pertanyaan mengenai statement-statement yang di atas teman-teman buat tadi. Oke, jelas di sini teman-teman? Yang jelas boleh chat jelas bang. Kalau belum jelas bilang belum jelas. Ayo guys, isi kolom chatnya teman-teman. ya. Jadi
Jadi ini semua bakal di absen teman-teman. Kalau teman-teman nggak hadir, teman-teman nggak bakal di absen teman-teman. Oke, untuk question ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Kira-kira 20 ada 5, ada yang bisa. Oke. aman? Nggak ada pertanyaan ya berarti? Alma gimana? Boleh ditanyain Alma? Aman? Ada yang mau ditanyain? Cukup. Cukup ya. Jadi teman-teman di sini di statement ini tuh teman-teman itu cuma berandai-andai gitu ya teman-teman. Jadi kayak memikirkan lah apa yang perlu yang bakal teman-teman buat dari hasil tadi teman-teman udah lihat nih user personanya yang dia rasakan gitu. Teman-teman buat apa? Jadi teman-teman berandai-andai. Kira-kira aku buat inilah. Jadi teman-teman masukin aja apa yang teman-teman tahu gitu, nggak usah takut karena kan itu bakal nanti di voting akhirnya itu bakal dipilih yang mana yang benar-benar bakal dibuat gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa buat di situ baru teman-teman buatlah pertanyaannya apakah bagaimanakah bisakah. Jadi teman-teman buat semua pertanyaan di question ini mengenai statement di atas. Nah setelah itu di sini ada namanya big idea. Nah di big idea inilah teman-teman membuat hasil si define ini gitu teman-teman. Nah jadi si big idea ini ngelag banget ya. Nah di big idea inilah baru teman-teman tentukan satu yang teman-teman bakal pilih teman-teman, satu yang teman-teman bakal tentuin yang mana teman-teman bakal buat seperti itu. Paham teman-teman? Untuk big idenya teman-teman, jadi teman-teman kayak idenya itu apa nih teman-teman bakal buat gitu. Big idenya itu kayak produknya itu udah ada gitu, produk dan yang bakal teman-teman buat itu udah kayak tahu nih mau buat apa gitu di big idea ini. Gimana kira-kira teman-teman? Aman ya teman-teman untuk di big idea? Jadi teman-teman di scooping itu teman-teman itu nggak usah terlalu ini ya. Jadi di scooping itu teman-teman buat masing-masing tadi data-data yang isu-isu itu baru teman-teman hasilnya itu apa, hasil brainstormingnya itu yang mana teman-teman pilih. Setelah itu teman-teman buat empatisnya dan di defense itu lah teman-teman membuat ininya yang tadi mau apa mau dibuat dari statementnya, terus teman-teman cari pertanyaannya. Setelah teman-teman cari pertanyaannya, terus teman-teman tentukanlah produk atau hasil dari yang teman-teman bakal buat untuk di idiotnya nanti seperti itu. Gimana teman-teman? Sampai sini paham untuk untuk di define? Gimana teman-teman? Jadi ini mau ditanyain nggak teman-teman? Kira-kira? Ayo tanyain aja teman-teman. Karena nanti bakal tidak bisa ditanya-tanya lagi teman-teman. Izin tanya nggak? Boleh Gifar. Jadi kan kita kan awalnya kan scoping kan, terus masukin hipotesis. Nah ya bedanya voting yang di define subject sama voting yang di big idea itu apa ya kak? Bedaan di bagian itu. Bedain apa tadi? Coba boleh ulang. Berarti kan ada dua voting kan, berarti satu voting untuk define subjeknya, satu lagi voting untuk di big idea-nya yang di bagian define. Oh iya benar-benar. Jadi defense subject itu kan tadi udah kalian itu kayak mengumpulkan isunya bukan ide untuk produknya. Jadi kayak isu apa nih yang bakal kita ambil gitu. Ngerti? Paham Pak? Gifar. Nah, jadi defense itu di sini teman-teman ambil isu apa yang bakal teman-teman diskusikan untuk ke design thinking nanti. Nah, pas teman-teman udah dapat isunya yang bakal diambil, setelah itu teman-teman buat empatisnya tadi, apa yang dirasakan dia, pasiennya, misalnya pasien, teman-teman buat user personanya. Setelah itu teman-teman buat statement goals yang bakal dicapai. Nah, baru di sinilah baru berbentuk seperti kayak goals yang bakal teman-teman buat gitu. Dan di big idea tadi baru teman-teman kayak pilih produk yang bakal diciptakan, yang bakal dibuat seperti itu. Itu jadi bedanya di situ. Big idea itu udah bentuk produk, sedangkan di define subject itu masih berbentuk isu-isunya gitu. Isu yang dipilih gitu, Gifar. Paham, Gifar? Oke, berarti yang di define subject masih di isu, yang di voting di define itu udah produk aslinya ya Kak? Iya benar. Jadi di defense subject itu masih berbentuk isu apa nih yang bakal teman-teman ambil dari brainstorming teman-teman tadi gitu. Jadi itu belum bentuk produk. Jadi kayak misalnya isunya itu
teman-teman pengen ambil tentang pasien tadi ya, dari banyak banyak isu-isu yang teman-teman dapatin, teman-teman ambil itu gitu. Baru makanya teman-teman langsung lanjut ke empatis. Setelah teman-teman udah buat empatisnya, teman-teman buat defense-nya tadi, tentang statementnya, tentang questionnya. Setelah teman-teman udah dapatkan statement dan questionnya itu tadi, baru teman-teman tentukan big idenya, apa produk dan yang bakal teman-teman buat untuk nanti di makronya gitu. Seperti itu, Gifar. Baik Bang, makasih Kak. Jadi teman-teman yang pas di defense subject itu bukan teman-teman tentuin produknya ya, tapi isunya. Kalau teman-teman udah dapatin produknya ya ngapain lagi kita cari ininya ya teman. Makanya kita melakukan tahap empatis. Kenapa? Supaya kita lebih dalam lagi untuk supaya nanti hasil produknya nanti itu lebih bagus gitu teman-teman. Gak sembarangan karena kita udah meriset semuanya gitu teman-teman. Nah makanya kita tuh sering membuat sebuah aplikasi tapi menjadi sampah digital teman-teman, nggak dipakai lagi. Kenapa? Karena kita nggak ngeriset, karena kita nggak lihat nih kegunaan dari aplikasi yang kita buat ini berguna nggak untuk masyarakat gitu teman-teman. Makanya sekarang banyak orang yang mahasiswa buat aplikasi-aplikasi tapi terbuang secara percuma aja kan, benar nggak teman-teman? Nggak dipakai-pakai itu kan teman-teman. Kita udah capek-capek buat aplikasinya, buat webnya, tapi nggak dipakai di masyarakat. Kenapa? Karena kita nggak melakukan riset. Makanya kita tujuan ini mikro makro masif supaya kita bisa gunakan ini di masyarakat, bisa digunakan untuk teman-teman yang lain, nggak hanya teman-teman buat terus jadi sampah digital nggak digunakan lagi. Misalnya nih Muhammad Iqmal udah buat nih produknya ini, udah menjadikan sebuah aplikasi dan udah di deploy, tapi pas setelah MBKM aplikasinya ini nggak, atau webnya ini nggak digunain, sedih nggak, kecewa nggak Muhammad Iqmal? Kecewa Bang. Makanya kita gunakan mikro makro masif ini supaya kita tuh ngeriset nih, apakah yang betul-betul bakal teman-teman pilih, isu-isu apa yang betul-betul bisa berguna untuk masyarakat yang bakal digunakan nantinya. Jadi teman-teman bisa membuat produk ini. Jadi ini bisa jadi tujuan teman-teman ke depan ya. Kalau misalnya aplikasi ini bisa digunakan di masyarakat, kan bisa jadi untuk profil teman-teman juga gitu teman-teman. Di profil teman-teman tuh nanti kalau misalnya selesai kuliah teman-teman ternyata bisa buat produk yang dimana produk ini bisa digunakan di masyarakat gitu. Profil teman-teman tuh ada gitu. Nah jadi kan nggak membuat remaman rugi, jadi untuk ikutin studi independen ini itu nggak percuma gitu teman-teman. Makanya di sini kita melakukan yang namanya scooping tadi, terus empatis. Baru di sini kita buat juga lagi ke statement di define ini, sehingga mendapatkan big idea produk yang benar-benar bakal kita gunakan untuk kedepannya supaya bisa digunakan, supaya nggak menjadi sampah digital ya teman-teman. Itu sangat-sangat berguna. Makanya kita melakukan design thinking ini supaya hasilnya itu menjadi hasil yang terbaik, nggak hanya asal-asalan seperti itu. Karena aku udah merasakan ya teman-teman, ketika kita tugas kuliah disuruh buat web, disuruh buat aplikasi, udah kita cuma dapat nilainya ya, tapi selanjutnya nggak digunakan gitu kan, sama aja bohong gitu kan. Kita udah capek-capek kalau nggak digunakan. Setuju nggak teman-teman? Kalau misalnya teman-teman setuju boleh di chat, setuju bang. Kalau nggak setuju nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalnya setuju boleh dong di kolom chat. Aku mau nih orang-orang yang setuju, pengen apa yang teman-teman buat itu bakal dikembangkan dan digunakan untuk masyarakat. Banyak ya. Nah jadi teman-teman ini sangat-sangat memudahkan teman-teman untuk kedepannya, bisa menjadi profil teman-teman, bisa teman-teman kembangkan. Siapa tahu ya, kita kan nggak tahu kan, siapa tahu ketika teman-teman udah selesaikan buat produk ini, ternyata produk ini sangat-sangat berguna dan bakal bisa diluncurkan. Bisa jadi teman-teman dipanggil sama tim teman-teman, jadi dijual produk ini kan, menghasilkan juga kan. Nah jadi dari sekarang itu teman-teman kayak belajar nih, bagaimana sih tahap-tahap orang-orang di luar sana bisa membuat sebuah produk yang berhasil. Itu semua dari tahap-tahap design thinking ini teman-teman, nggak sembarangan gitu. Terkadang kan kita kalau mau buat sebuah aplikasi atau web atau apapun itu, kita hanya kayak sekedar udahlah aku mau buat inilah, tapi nggak kayak kita riset dengan baik-baik gitu. Benar kan pasti ya teman-teman? Pasti kita kalau ketika buat sebuah website atau apapun itu, kita nggak riset dengan baik-baik, kita nggak cari apa keunggulannya, apa kekurangannya, terus apakah ini benar-benar perlu kita angkat. Nah jadi di sini aku mau membuat motivasi buat teman-teman supaya teman-teman fokus di sini, di mikro ini. Kenapa? Ini sangat membantu teman-teman untuk kedepannya gitu, untuk masa depan teman-teman seperti itu. Oke ya teman-teman, kita lanjut ya teman-teman di tahap akhir. Lanjut nggak ini teman-teman? Kalau lanjut bilang lanjut bang, gas bang, biar aku lanjut nih teman-teman.
Jadi teman-teman harus semangat nih, harus senang nih teman-teman. Karena apa? Karena ini sangat-sangat membuat teman-teman mendapat kemajuan teman-teman. Ini ilmu baru teman-teman juga nih untuk membuat sebuah aplikasi atau website teman-teman. Atau AI atau chatbot itu sangat-sangat, pokoknya semua itu dari design thinking dulu teman-teman, baru bisa mendapatkan hasil. Emang nggak semudah itu ya teman. Kita kan kira-kira, kita awalnya kira itu buat sebuah aplikasi itu gampang ya, hanya buat-buat aja. Tapi sebenarnya itu melakukan riset. Apalagi di dunia bisnis teman-teman. Dunia bisnis itu sangat-sangat butuh gitu. Nah, setelah itu kita dapat yang namanya idiot. Nah, idiot itulah di sinilah hasil yang tadi kita buat. Misalnya kita mau buat sebuah chatbot tentang kesehatan gitu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat video untuk tentang si why, how, dan what. Nah, di sini teman-teman bisa tentukan. Nah, di sini teman-teman simpulkan apa yang benar-benar mau diangkat tadi ya. Teman-teman simpulkan di sini. Nah, di sini teman-teman buat why, mengapa, how, bagaimana, what, apa. Jadi why, bagaimana kita melakukan aplikasi ini bisa tercapai. Misalnya how, why itu kan mengapa kita mengambil ini gitu. What, apa yang akan terjadi gitu. Cuman di sini teman-teman bisa lihat nih, why itu mengapa, alasan mendasar dibalik apa yang Anda lakukan. Kayak visi misinya, nilai-nilainya tentang produk yang bakal dibuat. Terus how itu cara mencapai tujuan Anda, kayak bagaimana proses yang bakal kita buat nanti ke depannya. Jadi teman-teman buat di sini, isi di sini supaya nanti teman-teman bisa menjawab sendiri gitu. Karena kan setiap tim itu pasti memiliki pertanyaan-pertanyaan masing-masing kan. Jadi di idiot ini teman-teman buat ide masing-masing, kayak mengapa teman-teman melakukan ini, terus memilih ini, terus bagaimana teman-teman mencapai tujuan ini, terus produk apa atau layanan apa yang dapat teman-teman lakukan untuk produk ini gitu teman-teman. Nah, jadi kayak teman-teman cuman di sini di idiot ini cuman sebatas kayak sebuah data-data aja ya teman, masih betul-betul untuk data-data ya, karena teman-teman belum tahu nih apa aja yang diperlukan untuk nantinya. Nanti bakal teman-teman buat di sini gitu teman-teman, kayak layanan apa yang bakal teman-teman, fitur-fitur apa yang teman-teman bakal buat gitu teman. Di sini teman-teman bertanya aja tuh teman-teman, hanya bertanya aja, nggak langsung menjawab, hanya bertanya aja. Nah, di sini baru ada dataset teman-teman. Nah, dataset ini itu kayak sebuah data yang teman-teman udah ada. Nah, misalnya teman-teman tuh mempunyai dataset tentang kesehatan di rumah sakit. Nah, teman-teman tuh apakah teman-teman udah punya, atau teman-teman tuh butuh, atau teman-teman tuh nice to have, membutuhkan untuk disimpan teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa lihat publik. Misalnya publik itu teman-teman tuh udah punya nggak dataset publik tentang kesehatan gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya udah punya, tekan nih misalnya tulis di publik ini datanya, kayak misalnya linknya gitu, misalnya rumah sakit ini gitu, misalnya need. Ternyata teman-teman belum punya, berarti teman-teman membutuhkan dataset tentang rumah sakit yang di publik gitu teman-teman. Jadi teman-teman isi di need. Jadi teman-teman itu kayak isi datasetnya itu sesuai teman-teman yang udah teman-teman punya gitu. Misalnya teman-teman belum punya, ya teman-teman isi di sini. Apa nih yang teman-teman butuhkan, misalnya dataset rumah sakit misalnya gitu. Di privat ini juga misalnya user, teman-teman butuhkan seseorang user yang bakal mencari tentang data yang teman-teman tentukan tadi gitu teman. Misalnya nice to have. Nah, teman-teman tuh ternyata sangat butuh untuk mendapatkan data tersebut, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman di dataset ini seperti itu ya teman-teman, kayak teman-teman tuh udah punya atau belum punya atau pengen punya gitu teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman bisa isi di sini. Misalnya kalau udah punya ya tulis apa yang udah punya. Kalau misalnya belum punya ya tulis di sini. Misalnya teman-teman ternyata membutuhkan gitu teman-teman, seperti itu. Gimana teman-teman? Udah ada yang mau ditanya Kak tentang dataset ini? Gimana teman-teman? Ada yang mau tanyain nggak? Nah, jadi kalau have itu, jadi di dataset ini itu kalau teman-teman punya tulis di have ini ya. Kalau teman-teman nggak punya ya, misalnya teman-teman butuh di sini. Kalau misalnya teman-teman, nah ini nih, contoh nih baru di Mas Wahyudi itu dibuat tuh data anak stunting. Nah, nih itu kalau misalnya dia punya tapi dia privat, itu nggak boleh disebarluaskan. Khusus teman-teman aja yang punya gitu, seperti itu. Misalnya teman-teman tuh need, ya teman-teman buat di privat. Misalnya teman-teman tuh need-nya tuh di mana gitu. Misalnya teman-teman need-nya di user, ya berarti teman-teman butuhkan untuk user.
misalnya setnya itu teman-teman butuhkan untuk publik, ya teman-teman buatnya di publik gitu. Jadi tergantung teman-teman data yang teman-teman inginkan, yang teman-teman punya, dan teman-teman senang memilikinya seperti itu. Gimana teman-teman? Paham nggak untuk dataset ini? Kalau yang usernya yang apa, Bang? Misalnya kayak teman-teman tuh udah punya nggak data-data user yang kayak eh, misalnya di mana ya, di chatbot, misalnya di pelayanan apa yang merasa pelayanannya buruk tuh, teman-teman udah dapat nggak data-data yang merasakan pelayanannya itu buruk gitu, misalnya seperti itu. Gitu, berapa data nih yang teman-teman punya, kayak namanya, eh, orangnya apa, umurnya, seperti itu, kayak gitu. Atau seorang dokter. Jadi user itu biasanya pengguna. Jadi kayak user itu kayak pengguna yang bisa jadi pengguna yang kayak pengen mendapatkan aplikasi ini supaya teman-teman itu apa, supaya si usernya ini bisa mendapatkan ini itu siapa aja gitu. Misalnya teman-teman udah dapat data-datanya gitu, jadi teman-teman di sini apakah teman-teman butuh datanya. Kalau teman-teman nggak butuh datanya ya nggak apa-apa gitu, karena bisa jadi kan chatbot ini bersifat publik, jadi siapa aja orang yang pengen pakai ya bebas gitu. Jadi misalnya teman-teman nggak perlu datasetnya ya nggak usah diisi gitu teman-teman. Makanya kalau misalnya teman-teman bisa, misalnya teman-teman butuh apa gitu, bersifat publik kah, bisa privat kah gitu, misalnya gitu. Makanya nih misalnya contoh data anak stunting gitu. Nah, jadi data anak stunting ini misalnya dia dia pengen publik gitu. Ya misalnya teman-teman tuh need publik. Jadi teman-teman buat di sini apa sih data publik yang teman-teman butuhkan gitu, teman-teman. Misalnya apa sih data privat yang teman-teman butuhkan, apa sih data user yang teman-teman butuhkan. Kalau misalnya nggak ada ya dikosongi aja gitu. Misalnya nih have publik, apakah teman-teman punya dataset tentang publik yang mengenai teman-teman yang ambil, ataukah adakah data privat yang teman-teman punya, apakah teman-teman punya daftar user yang teman-teman punya. Nah itu teman-teman isi tergantung keperluan teman-teman masing-masing untuk datasetnya seperti itu. Jadi ini tuh kayak dataset ini tuh kayak cuman memberitahu aja kepada kami, supaya kepada mentor-mentor apakah teman-teman tuh punya, supaya kami tahu gitu teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman bisa lihat juga di sini ya, di link ini teman-teman, ya di sini ada nih, kasih tahu di link ini teman-teman. Kalau misalnya pengen lebih mengerti nih, kita buka aja ya biar teman-teman paham. Sabar ya, aku hapus dulu ya anonetnya. Ternyata harus login ya, coba aku login dulu. Sorry ya guys. Nah contohnya ini guys, tuh dia Twitter data, dia traffic data, misalnya publiknya, privatnya misalnya digital door looks. Di sini ada contoh-contohnya ya teman-teman. Baru aku lihat dulu. Nah misalnya nih kayak di sini ya. Nah dia misalnya di sini kan tadi awalnya need-nya tuh dia have Twitter data, dia punya public translate. Jadi teman-teman kayak data yang udah teman-teman punya gitu. Misalnya privat room service order. Nah privat ini kan data privat ya. Kalau misalnya kita orang yang bisa, ini contohnya tuh kayak orang di hotel ya. Dia di hotel, dia punya order dari kamarnya, dia order minuman gitu. Nah itu kan data privat. Jadi misalnya teman-teman punya data privat ya, teman-teman cantumkan misalnya apa nih data privat yang teman-teman punya. Misalnya nih room service order, berarti orang yang mau memesan orderan gitu. Baru misalnya ini ada juga digital door locks gitu. Nah di sini dia di need-nya dia buat nih MICE 5 rental car data. Jadi dia butuh data rental data gitu teman-teman. Nah jadi teman-teman diisi tergantung dari yang diperlukan dari teman-teman seperti itu. Misalnya nih contohnya juga di sini, teman-teman bisa lihat aja di sini nih, tuh contohnya seperti itu ya. Teman-teman isi nih apa yang dibutuhkan, apa yang betul-betul diinti. Jadi kalau misalnya nggak ada ya nggak usah diisi gitu teman-teman.
Jadi tergantung kebutuhan teman-teman semua gitu. Jadi jangan seolah-olah teman-teman karena teman-teman disuruh isi semuanya ya teman-teman isi. Tapi kalau misalnya nggak dibutuhkan ya nggak perlu gitu. Misalnya nih contohnya nih tentang usernya nih. Nah dia butuh data driver lisensi. Nah dia udah punya daftar lisensinya. Nah dia udah punya loyalty profile nih. Nah ini tentang sebuah ini ya driver. Nah dia tuh udah punya data user tentang loyaltinya nih, berapa gajinya gitu. Terus dia juga punya data-data user, kontaknya, informasi yang tadi seperti aku bilang kayak orang yang merasakannya gitu, seperti itu teman-teman. Nah baru di need-nya itu dia bilang nih, oh dia butuh data teleponnya gitu, dia butuh musik servisnya, streaming musiknya. Nah, dia misalnya kalau dia butuh, kalau misalnya dia nggak butuh ya nggak perlu diisi teman-teman, seperti itu. Sejauh ini paham nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman untuk dataset di IDEA ini? Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Atau paham, udah cukup, udah jelas? Di komen dong, atau di on mic kalau misalnya jelas. Ayo dong, respon, kita bicara 2 arah nih teman-teman. Aku nggak ngomong sama batu dong. Masa teman-teman aku tanya nggak dijawab? Nah gitu dong, kan gini seru teman-teman. Nah jadi gitu ya teman-teman. Jadi aku harap teman-teman memiliki ide-ide yang betul-betul bisa untuk dikembangkan dan bisa dipakai untuk masyarakat nanti. Jadi seolah-olah nggak jadi sampah digital seperti itu ya. Aku percaya sih dari wajah-wajahnya kayak Aska nih kayaknya udah pro banget nih. Aska, Ahmad, Eka, John Des. Ini kayaknya udah sering-sering buat web ya. Iqmal lagi, Alma lagi nih. Benar kan? Pasti Muhammad Aska udah sering buat aplikasi kan nih pasti. Pernah kan Aska? Oh, pernah. Nah, Tapi saya aplikasi. seringnya bikin IoT gitu. Oh, IoT keren banget. Tapi IoT-nya digunakan nggak sekarang? Ada nih di atas lemari. Nah, nah itu pasti kamu riset kan itu kegunaannya untuk apa supaya bisa kamu pakai, benar nggak? Iya, Nah, kalau misalnya dari awal-awal kamu nggak riset, pasti itu terbuang-buang percuma, betul kan? betul. Nah, jadi itulah kegunaan teman-teman kita melakukan riset dulu sebelum kita melakukan apa yang pengen kita buat. Nah, baru kita dapatlah ide apa nih yang bakal kita buat untuk kedepannya supaya menghasilkan hal yang baik seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya itu ada understanding. Nah, di sini baru teman-teman memuat pemahaman tentang hal harus dipahami tentang proyek AI yang akan terancang. Baru teman-teman buatlah understandingnya kayak apa nih yang bakal teman-teman harus pahami, misalnya mengenai AI-nya atau tentang machine learning-nya. Terus pokoknya yang mau dirancang itu apa aja gitu yang perlu-perlu yang teman-teman perlu pahamin untuk kedepannya teman-teman lakuin seperti itu. Jadi teman-teman buatlah di sini understanding-nya supaya teman-teman tahu. Nah, terus itu di sini ada reasoning, baru ada knowledge, pengetahuan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, di tanda panah ini teman-teman. Di sini kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa lihat di sini misalnya nih kita tentang understanding nih ya. Aduh, ngelag banget ya. Ini karena banyak yang masuk nih kayaknya, makanya ngelag. Kita buat aja ya gini. Kita buat duplikat. Nah, supaya nggak ngelag. Tapi keren sih, soalnya tahun lalu itu IoT itu belum ada sih teman-teman yang buat. Kalau Aska bisa nanti kembangin IoT menggunakan IBM Cloud itu keren banget. Tapi nanti bakal aku tanya sama tim dulu ya, apakah bisa digunakan nggak? Kalau misalnya bisa digunakan itu keren banget sih. Pertama kali nih pasti nanti tim Aska yang buat IoT kalau misalnya teman Aska buat. Oke, ini ada nih teman-teman kalau misalnya mau bingung tentang yang dibuat reasoning, understanding itu buka aja linknya ya teman-teman baca supaya teman paham. Nah tapi ini pasti masih jauh ya, di sini masih jauh karena ya teman-teman pasti masih belum tentukan empatinya aja ya, belum, masih ada ini scoping tahap-tahapnya. Nah di sini teman-teman bisa lihat nih understandingnya apa. Ini kayak aktivitas sih tentang yang teman-teman butuhkan. Nah mana ya contohnya, sampai kita lihat contohnya.
But, nah, understanding activity overview. Nah, jadi teman-teman kayak apa nih understanding yang teman-teman butuhkan, seperti kayak gini nih. Dia tuh understanding itu dia butuh data nih. Dia butuh data flight penerbangan. Itu butuh waiter data, dia butuh loyalty profil. Nah, jadi kayak di ini lagi nih teman-teman, kayak dipilih lagi, dikerucutin lagi apa yang perlu yang perlu betul-betul apa yang betul-betul pengen dipilih gitu untuk kedepannya seperti itu. Nah, jadi teman-teman pilihlah apa yang betul-betul pengen dipahami gitu ya teman-teman, untuk understanding ini. Dari yang di atas tadi teman-teman pilihlah yang paling betul-betul perlu gitu teman-teman. Nah, baru di yang reasoningnya diisi, baru di employee-nya di knowledge-nya diisi. Jadi teman-teman nanti bisa baca dari link yang teman-teman ada di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman masih belum jauh sejauh itu, nanti bisa teman-teman tanyain lagi kalau misalnya teman-teman bingung ya. Yang penting teman-teman udah paham di bagian empatis yang tadi ya. Semua ini udah paham dulu cara kerjanya dulu, supaya teman-teman nanti pas untuk pengerjain timnya itu nggak bingung apa aja yang perlu dikerjain. Oke, kayaknya cukup. Jadi teman-teman, di mikro ini aku kasih tahu ya, di mikro ini tuh sebenarnya tujuannya itu teman-teman, supaya teman-teman mendapatkan ide apa yang perlu teman-teman angkat, yang teman-teman bakal pilih untuk di makro nanti. Karena di makro nanti baru kita bakal menciptakan prototipenya. Nah, setelah dari makro baru kita ke masif, yang dimana kita bakal deploy dari yang kita buat seperti itu. Jadi di mikro ini tuh masih tahap teman-teman riset apa yang teman-teman bakal pilih, yang bakal teman-teman butuh ambil untuk yang angkat untuk judul teman-teman di project masifnya nanti seperti itu, di project makronya nanti seperti itu. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman kira-kira sejauh ini? Karena kita juga udah lumayan lama ya, ternyata udah jam setengah 12 juga ya, nggak terasa ya teman-teman. Nah, kira-kira gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain nggak sejauh ini? Tanyain aja teman-teman, kalau misalnya ada, jangan ditahan-tahan. Karena pertanyaan itu nggak ada yang ini ya teman-teman, yang nggak ada yang salah ya teman-teman. Jadi mau ditanya tanya aja. Atau aku yang tanya teman-teman nih, kalau nggak ada yang mau tanya. Ayo, ada yang mau tanya. Ini project mikro ini jatuhnya ke design thinking aja bang. Benar, jadi Kalau kayak papan yang lain. iya benar. Jadi kayak ke design thinking yang dimana kita bakal menentukan judul atau yang mau kita angkat ide untuk nanti makronya gitu, Iqbal. Oh, oke bang. Jadi makanya aku bilang teman-teman, jadi teman-teman tuh di sini kita fokus ke situ supaya kita tuh dapat hasil yang baik untuk kita angkat, supaya aku yang tadi aku bilang nggak jadi sampah digital gitu teman-teman. Makanya teman-teman butuh riset dulu, jadi butuh seluruh tim untuk membuangkan idenya supaya hasilnya terbaik. Jadi aku rasa nanti teman-teman yang udah ngerti, paham, teman-teman bisa ulang lagi kalau misalnya teman-teman pengen ngulang scopingnya lagi. Kalau misalnya ada teman-teman yang belum ngisi, kabarin aku aja ya tadi, kayak misalnya nih kelompok. Aku udah catat ya teman-teman orang-orangnya, nanti aku chat mereka supaya mereka bisa isi dan juga kerjasama. Jadi aku harap juga ada tim ketuanya satu orang supaya bisa menghandle gitu teman-teman. Seperti itu. Apa-apa bang, mungkin bisa diulang dari awal. Yang awal-awal agak lupa dikit bang. Oke, awal-awal di scoping ini ya. Iya. Oke, boleh. Ini sangat-sangat boleh ya. Kalau misalnya teman-teman mau ulang nggak apa-apa, aku sangat terbuka ya. Jadi di scoping ini tuh kita melibatkan semua anggota dari tim Iqmal. Yang dimana Iqmal dan teman-teman itu isi satu-satu. Ini ada partisipan 1, 2, 3, 4, 5. Ini kenapa dibuat 5? Karena anggotanya 5. Di sini masing-masing membuat isu-isu berbagai sektor. Oke? Atau permasalahan sekitar kita. Nah, jadi teman-teman isilah misalnya sektor A, sektor B, misalnya tentang kesehatan, pendidikan atau apapun. Jadi teman-teman diisilah isu-isu yang teman-teman dapatkan gitu teman-teman. Nah, udah teman-teman dapatin di sini isu-isunya, teman-teman isi masing-masing, jangan teman-teman lihat teman-teman yang lain. Jadi teman-teman isi aja enak teman-teman, keinginan teman-teman, jangan sampai terbebani. Nah, setelah teman-teman udah scoping, baru teman-teman tentukan, kumpulkan data research dari isu yang teman-teman buat.
gitu. Jadi pas teman-teman udah buat ini scoping ini, teman-teman buat data researchnya. Nah, teman-teman bisa buat lagi kolom, atau teman-teman bisa juga buat di sini. Nah, bisa juga buat di sini ya. Teman-teman buat data researchnya, misalnya teman-teman besarkan, teman-teman buat lagi ini kayak mana sabar. Nah, kayak teman-teman buat lagi. Nah, teman-teman buat di sini nih. Nah, ini misalnya nih namanya si Iqmal. Buat nih data research dari isu-isu di atas itu apa aja yang memperkuat isu-isunya. Penuhinlah semua isu-isunya. Buat aja semua sebanyak apapun yang ada data researchnya yang dari atas isu-isunya tadi. Setelah itu teman-teman buat hipotesisnya mengenai dampak dari data researchnya itu, dari hasil penyelesaiannya, permasalahannya menggunakan teknologi AI. Misalnya tentang apa sih hipotesis yang cocok dari scoping yang teman-teman buat, isu-isu tadi teman-teman buat. Nah, teman-teman tambahin lah masing-masing anggota tadi, tergantung isu-isu teman anggota yang teman-teman buat. Jadi teman-teman jangan buat hipotesis mengenai, misalnya nih si Iqmal buat isu-isu dia ya, si Iqmal fokus ke hipotesis si Iqmal, jangan fokus ke partisipan dua. Jadi mereka fokus ke ke oh, ke siapa, maksudnya ke yang dibuat dia gitu ah. Jadi fokus ke apa yang dia buat gitu teman-teman. Karena di define ini, di discovery ini itu teman-teman belum ke tahap design thinking, ini masih ke brainstorming ke masing-masing anggota gitu teman-teman. Nah, setelah teman-teman udah dapat hipotesisnya, tentukanlah isu yang kamu ingin pilih gitu, isu dari ke semua tadi teman-teman lihat. Nah, teman-teman diskusiin lah bareng-bareng isu mana yang betul-betul bisa diambil, yang betul-betul diangkat untuk nanti teman-teman bakal kembangkan dan jalankan produknya di selanjutnya gitu. Apa nih yang isunya bakal diambil seperti itu. Misalnya contohnya dari semua yang dibuat tadi, hipotesisnya tadi yang udah di scoping, udah di research datanya, dapatlah satu misalnya tentang kurangnya pelayanan dosen di kampus, misalnya seperti itu. Itu isu yang didapatkannya, baru teman-teman buatlah empatis tadi. Jadi teman-teman buat user personanya, orangnya siapa. Kalau misalnya teman-teman udah dapat sponsor usernya, misalnya orang yang mengalami kurangnya pelayanan dosen, ya teman-teman buat aja di sini usernya siapa, namanya siapa, terus isi ini semuanya diisi. Nah, setelah itu teman-teman buatlah user targetnya, apa yang dia katakan dari hasil karena dosennya itu yang kurang bagus, apa yang dia pikirkan, apa yang dilakukan si user tersebut, dan apa yang dirasakan. Setelah si empati itu udah diisi, baru teman-teman buat lagi ke statement, ke define ini. Statementnya apa yang teman-teman buat? Misalnya statementnya itu bahwasanya goals yang teman-teman buat untuk isu yang terjadi. Misalnya teman-teman, aku mau pengen buat kayak tentang apalah supaya dosennya ini bisa melayani kita, kayak misalnya tentang pemberitahuan kah, atau tentang pendeteksi atau apa gitu, seperti itu Iqmal. Atau mau tanya lagi Iqmal? Yang user tadi itu berarti yang dosennya tadi ya Kak? Enggak, usernya itu orang yang merasakan gitu. Orang yang merasakan. Iya, Salah buatlah satu aja ya Bang ya? Iya, salah satu aja gitu. Misalnya orang yang merasakan itu, jadi ini kayak contohnya gitu supaya teman-teman bisa membuat empatinya gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak, satu aja. Misalkan orang yang merasakan itu misalnya aku lah, misalnya aku mahasiswa yang merasakan dosennya itu kurang pelayanan, kurang bagus ngajarnya ya. Jadi aku buat di sini siapa namanya, nih user ini siapa namanya, dia umur berapa, nih buat isi semuanya, baru dia itu introvert kah extrovertnya. Jadi itu ada dua pilihan ya kalau di empat sini. Itu ada user research. User research itu hasil teman-teman observasi, teman-teman wawancarai, atau teman-teman buat personanya yang tadi ini. Ini tuh personanya nih, yang tadi user persona. Kalau teman-teman dapat sponsor user lebih bagus. Kalau teman-teman dapat sponsor user ya masukin aja sponsor usernya di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak dapat, Usernya bebas dari internet ya Bang? kalau sponsor user itu orang yang langsung merasakan gitu. Jadi misalnya teman-teman kamu tuh ada tuh orangnya siapa, ya kamu istilah di sini orangnya. Tapi kalau teman-teman nggak dapatkan sponsor user, teman-teman bisa menggunakan user research, yaitu misalnya teman-teman yang udah teman-teman dapatin dari informasi-informasi dari internet gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman buatlah seolah-olah teman-teman itu yang merasakan gitu, karena ini kan pakai research gitu, karena kita nggak dapat sponsor user. Jadi itu ada pilihan, teman-teman mau yang sponsor user atau user research gitu Iqmal. Jadi kalau Iqmal
nggak ada sponsor saya, Iqmal pakai ini aja, buatlah persona pengguna untuk memvisualisasikan karakter dan perilaku pengguna. Jadi teman-teman buatlah persona itu dari hasil wawancara atau observasi yang teman-teman dapat gitu dari internet gitu. Baru teman-teman buatlah bionya seolah-olah eh, dia itu usernya yang dari wawancara. Misalnya buat aja Iqmal di sini gitu. Iqmal. Jadi Iqmal itu seorang orang yang merasakannya. Tapi Iqmal isi poin-poin itu yang Iqmal dapat dari observasi atau wawancara atau harapan yang terkait dari permasalahan yang dipilih. Seperti itu Iqmal. Paham? Paham Bang. Kalau belum paham nggak apa-apa. Tanyain lagi. Udah paham benar ya? Aman Bang. Berarti proses merancang sebuah aplikasi kan Bang? Iya, ini kita di mikro ini tuh proses merancang, kita bakal merancang aplikasinya, makanya kita perlu ini riset dulu gitu. Ini yang mana nih yang ditanyain sama si Fahri? Aku nggak tahu nih. Fahri nanya apa nih? Nah, jadi setelah kita udah dapat empatisnya, udah dapat user personanya, kita buatlah empatisnya. Apa yang dirasakan dia, dirasain apa nih? Misalnya dia katakan, dosen ini kurang baik, dosen ini harusnya seperti ini, seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat contohnya di link ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa link ini. Jadi teman-teman pakai, aku saranin teman-teman duplikat aja ya, teman-teman, supaya teman-teman